Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSK Fisika 2020 nomor 5 mengenai tumbukan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi fisika saja. Ayo kita langsung mulai ya. Soal dan pembahasan OSK 2020 nomor 5 mengenai tumbukan. Dua benda bermassa M1 dan M2 di mana M1 lebih besar dari M2. Berada segaris dan di atas bidang datar kasar dengan koefisien gesekan statik dan kinetik bernilai sama, yaitu mu. Awalnya benda satu berada di sebelah kiri benda dua yang diam sejauh L dan diberi kecepatan sebesar V1 ke kanan. Tentukan syarat yang diperlukan agar benda pertama menumbuk benda kedua. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka benda satu akan menumbuk benda dua. Anggap tumbukan terjadi secara singkat dan bersifat lenting sempurna. B. Tentukan di manakah posisi akhir benda satu dengan menganggap posisi pada waktu tumbukan adalah pusat koordinatnya. Yang C, tentukan di mana posisi akhir benda 2 dengan menganggap posisi tumbukan adalah pusat koordinatnya juga. Yang D, berapakah jarak keduanya saat keduanya diam, setelah tumbukan maksudnya ya. Asumsikan volume kedua benda jauh lebih kecil dari jarak yang mereka tempuh, jadi dianggap sebagai partikel. Baik, sekarang kita akan menganalisisnya ya. Kita mulai dengan keadaan di mana ada dua benda, jaraknya L. Benda satu mempunyai kecepatan V1 dan benda 2 sedang diam. Ini ada di atas lantai kasar sehingga akan ada gesekan. Mari kita lihat gaya-gayanya terlebih dahulu untuk benda satu ya yang sedang bergerak itu. Ada W1, kemudian ada gaya normalnya. Dan dia bergerak, arti ada gesekan ya. Gesekan ini akan menimbulkan perlambatan pada benda satu, yaitu sebesar A1. Nah, untuk menghitung percepatannya kita gunakan hukum Newton untuk benda satu ya, yaitu F sama dengan M kali A. Nah, F-nya di sini yang bekerja hanya gaya gesek, yaitu F1 sama dengan M1 kali A1. Nah, F-nya itu adalah mu kali N1 sama dengan M1 kali A1. Dan N1-nya kita dapatkan dari sigma F-nya sama dengan 0 ya, yaitu W1 sama dengan N1. Sehingga persamaannya kita dapatkan untuk perlambatan benda satu adalah mu kali G ya. Jadi nanti kita juga akan gunakan ini untuk benda 2 ketika benda 2 sudah mulai bergerak, yaitu perlambatannya adalah mu kali G ya. Oke, sekarang kita lihat lagi bagaimana kecepatan benda 1 sesaat sebelum tumbukan. Nah, untuk itu kita gunakan konsep GLBB saja ya, yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Ini kecepatan akhir yaitu V1 aksen, dan ini kecepatan awalnya yaitu V1, dan A-nya perlambatan yaitu mu kali G dan S-nya adalah L. Kita substitusikan. Nah, supaya terjadi tumbukan antara benda 1 dan 2, tentu saja nilai V-nya harus ada, walaupun sekecil mungkin. Atau kita katakan bahwa nilai V kuadratnya ini harus lebih besar dari 0. V kuadratnya adalah V1 kuadrat min 2 mu GL. Atau kita bisa nyatakan V1 kuadrat lebih besar daripada 2 mu GL. Sehingga V1-nya ya lebih besar dari akar 2 mu GL. Jadi inilah syarat supaya benda 1 bertumbukan dengan benda 2. Oke, setelah benda 1 menumbuk benda 2, maka benda 1 akan bergerak dengan kecepatan tertentu dan benda 2 juga. Tapi jangan lupa ketika dia bergerak akan ada gesekan sehingga benda 1 dan benda 2 suatu saat akan berhenti. Dan gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah
benda satu setelah tumbukan ya kita sebut V1 double aksen, benda duanya kita sebut V2 double aksen aja ya. Ini saya agak jauh benda duanya padahal dempet di sini supaya memperjelas saja. Nah, kedua-duanya itu akan mendapat perlambatan ya sebesar mu kali G ya. Kita lihat di sini. Demikian juga untuk benda 2 karena benda 1 dan 2-nya identik ya. Dan suatu saat tentu saja akan berhenti ya di suatu tempat. Ini katakanlah tempat berhentinya benda 1. Benda 2 mungkin di tempat lain ya. Seperti ini. Nah, jarak dari acuan ya di sini pilih acuannya adalah ketika terjadi tumbukan ini. Jarak benda 1 setelah berhenti kita sebut saja X1. Dan jarak benda 2 setelah berhenti dari acuan ya X2. Kita akan menghitung berikutnya besaran benda X1 dan X2 kemudian selisihnya ya. Oke. Kita akan gunakan hukum kekuatan momentum untuk menghitung V1 double aksen dan V2 double aksen terlebih dahulu. Momentum sebelum tumbukan harus sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan karena tidak ada gaya eksternal di sini. Ya. Nah, jadi momentum awalnya muncul hanya dari M1 V1 aksen sini. Sementara jumlah momentum setelah tumbukan ada 2 ya, yang dimiliki oleh benda 1 dan 2, M1 V1 double aksen tambah M2 V2 double aksen. Nah, untuk jenis tumbukannya di sini disebutkan tumbukan lenting sempurna sehingga kita tahu bahwa jumlah energi kinetik sebelum tumbukan itu pasti sama dengan jumlah energi kinetik setelah tumbukan. Kalau dinyatakan dalam bentuk persamaannya adalah setengah M1 V1 aksen kuadrat, yaitu adalah energi kinetik sebelum tumbukan di sini sama dengan jumlah energi kinetik setelah tumbukan setengah M1 V1 double aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 double aksen kuadrat. Untuk kali ini saya tidak menggunakan eliminasi dua persamaan ini untuk menghitung V1 double aksen dan V2 double aksen ya. Saya akan menggunakan metode yang lain yaitu dengan mencari nilai C, di mana C ini adalah kecepatan kedua benda pada tumbukan pertama setelah tumbukan pertama, yaitu momentum awal dibagi dengan jumlah masanya. Momentum awal M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Untuk kasus ini V2 aksennya itu kan 0 karena diam ya. Jadi momentumnya hanya M1 V1 aksen saja. Sehingga kita bisa sederhanakan nilai C-nya adalah M1 V1 aksen dibagi dengan M1 tambah M2. Nah, setelah nilai C ini tahu, maka kita bisa mudah menghitung V1 double aksen dan V2 double aksen dengan kesamaan V1 double aksen adalah 2C min V1 aksen ya. Jadi V1 double aksen sama dengan 2C min V1 aksen. Nanti untuk V2 double aksen ada 2C min V2 aksen. Mari kita hitung V1 double aksen terlebih dahulu. Kita substitusi nilai C-nya ya, yaitu M1 V1 aksen per M1 tambah M2 min V1 aksennya ini saya samakan penyebutnya supaya bisa kita jumlahkan langsung menjadi M1 tambah M2 per M1 tambah M2 ya kali V1 aksen. Nah, setelah ini kita bisa jumlahkan karena penyebutnya sudah sama, jadi 2M1 dikurangi M1 ya M1, kemudian M2 ini sini nggak ada, berarti minus M2 ya, seperti ini. Ini adalah V1 double aksennya. Nah, kalau kita isi V1 aksennya, V1 aksen itu kan yang ini V1 nya kuadrat ya. Jadi kalau V1 aksen berarti akar dari V1 kuadrat min 2 mu GL ya. Nah, sekarang kita bisa menghitung V2 double aksennya, yaitu 2C min V2 aksen. Kita substitusi C sama V2 aksennya ya, 2 kali C nya yang ini sama ya dengan yang ini tadi, M1 V1 aksen per M1 tambah M2 dan dikurang V2 aksennya yaitu ketika sebelum tumbukan ke 0. Jadi V2 double aksennya kita bisa tuliskan dalam bentuk 2M1 per M1 tambah M2 dikali V1 aksen. V1 aksennya yang ini di akar. Nah, ini akar dari V1 kuadrat minus 2 mu GL. Jadi ini adalah kecepatan kedua benda setelah tumbukan.
Baik, kita akan menghitung bagian akhir untuk mencari nilai X1, X2 nya ya. Saya gambarkan kejadian tadi setelah tumbukan. Ini adalah kecepatan setelah tumbukan V1 double aksen dan V2 double aksen dengan perlambatan mu G masing-masing sama karena sejenis ya. Dan V2 aksen untuk ini dan V1 aksen sudah kita dapatkan, yakni seperti ini. V1 double aksen sama dengan ini dan V2 double aksen ya. Jadi di sini kita akan melihat benda satu akan berhenti sejauh X1 karena ada perlambatan dari gaya gesek ini. Untuk menyelesaikannya kita gunakan konsep GLBB saja. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. V-nya 0 nanti. V0 kuadratnya adalah V1 double aksen ya. A-nya mu kali G dan S-nya X1, atau kita tulis dulu untuk S-nya sama dengan V0 kuadrat per 2A. Sehingga X1-nya adalah yang ini kita kuadratkan dulu, bentuk akarnya taruh di depan. Kemudian yang ini kita kuadratkan masing-masing ya, M1 min M2 kuadrat per M1 tambah M2 kuadrat dikalikan dengan 2A. 2A-nya adalah mu kali G. Oke, ini untuk benda 1. Bagaimana dengan benda 2? Ya, pada prinsipnya sama. S sama dengan V0 kuadrat per 2A. Nanti kita isikan V0-nya dengan dan A-nya juga ya. Jadi V0 kuadratnya ini kita kuadratkan, taruh di belakang. Kemudian ini kita kuadratkan menjadi 4M1 kuadrat, tapi ada 2 ya di bawah penyebutnya. Jadi tinggal 2M1 kuadrat. A-nya adalah mu kali G. Jadi ini adalah X1, ini adalah X2. Untuk selisihnya delta X kita kurangi saja ini dengan ini ya, tulis. Nah ini pecahannya nggak sama, kita samakan, ini berarti dikali 2 itu jadi 4M1 kuadrat ya. Oke, jadi seperti ini. Kita jumlahkan langsung dengan yang ini ya. Nah di sini ada suku yang sama, V1 kuadrat min 2 mu GL, ini di belakang ya. Penyebutnya sudah sama, 2 mu G M1 tambah M2 kuadrat. Nah yang ini kan dari penyebutnya 1 jadi 2 dikali 2 berarti jadi 4 ya, 4 M1 kuadrat. Kemudian yang ini minus ini kita kuadratkan jadi M1 kuadrat min 2 M1 M2 tambah M2 kuadrat dalam kurung ya. Nah kita sederhanakan untuk suku yang sama atau sejenis, kita jumlahkan sehingga kita dapatkan 4M1 kuadrat min M1 kuadrat 3M1 kuadrat ya. Ini min kali min jadi 2 ya, M1 M2. Ini min kali plus jadi minus M2. Ini di belakang tulis lagi, dan penyebutnya adalah 2 mu G kali M1 tambah M2 kuadrat. Demikianlah pembahasan OSK Fisika 2020 nomor 5 mengenai tumbukan ini. Nantikan video selanjutnya mengenai seri OSN Fisika. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, komen kalau ada pertanyaan, dan nyalakan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.